Ragam budaya Indonesia selalu punya sisi menarik untuk diulas. Kami hadirkan di Etalase Nusantara, hanya di RRI Net. Salam jumpa bersama kami RRI Merauke dalam obrolan budaya kebersamaan di hari ini. Dan hari ini kita akan membahas topik terkait dengan kolaborasi antar sanggar tari untuk memperkuat pelestarian budaya di era modern. Dan sudah hadir di studio untuk saat ini bersama dengan kedua narasumber saya, dan saya akan lebih dulu memperkenalkan kedua narasumber untuk saat ini. Iya, selamat datang untuk yang pertama Ketua Sanggar Yalmasu, Kak Frankie Raymond Unaweka, atau yang bisa dipanggil Kak Hendy ya. Oke, sehat ya Kak ya? Oke. Ya, kakak mungkin bisa menggunakan mic-nya. Baik, dan juga ada Ketua Sanggar Dokehe, Kak Edison Christian Paunusa, atau yang biasa kita kenal dengan Kak Edison. Sehat ya Kak ya? Puji Tuhan, baik. Ya, karena berdua masih muda, jadi saya panggilnya kakak ya, sebagai generasi juga untuk penerus budaya terkhusus kita yang ada di Kabupaten Merauke ini ya, Provinsi Papua Selatan. Baik, hari ini kita membahas tentang kolaborasi sanggar. Kita ketahui bahwa sanggar ini merupakan salah satu wadah di mana semua muda-mudi yang ada di Papua Selatan, khususnya di Kabupaten Merauke, bisa menampilkan ya bakat minat mereka, terutama dalam hal tarian ya. Tapi tarian juga biasa kolaborasi juga, ada nyanyian lagu daerah ya. Baik, nah sebelum nanti kita akan membahas lebih jauh terkait bagaimana perpaduan kolaborasinya ya antara Kak Frankie atau Kak Hendy ya, lebih akrabnya dipanggil, dan juga Kak Edison, saya juga ingin tahu lebih dulu ya terkait dengan biografi daripada sanggar. Oke, saya ke Kak Hendy lebih dulu nih ya, selaku Ketua Sanggar Yalmasu. Ini sudah berapa lama kira-kira nih ya? Dan kita tahu juga bahwa Sanggar Yalmasu merupakan salah satu sanggar yang di kategori senior juga ya di Kabupaten Merauke, seperti itu. Oke, boleh diceritakan Kak Hendy, silakan. Iya, baik. Sebelumnya terima kasih untuk pemirsa RRI Net. Sanggar Seni Yalmasu ialah sanggar seni yang terbentuk dari sekumpulan anak muda, kami dari segala profesi, dari ada anak sekolah, kemudian ada orang kerja yang tergabung di dalam satu sanggar. Kemudian Sanggar Seni Yalmasu ini dia sudah berdiri kurang lebih 17 tahun lebih. Wow, lama sekali ya. 17 tahun berarti kalau dikategorikan usia seseorang ini sudah dewasa. Ya, masuk masa remaja dewasa gitu dewasa. Ya. Kemudian kami tergabung itu dari SMA, kemudian dari waktu sekolah, setelah lulusan kemudian pembina kami kebetulan Bapak Daud Hollenger. Ya, betul. Beliau setelah melihat kami pulang, ada yang balik kuliah, ada yang sudah kerja, kemudian beliau menyampaikan bahwa kalau bisa kita kumpul-kumpul dulu, kumpul yang dulu waktu sekolah kita kumpul-kumpul. Nah di situ kita bentuk satu sanggar, yaitu namanya Sanggar Seni Yalmasu, yang artinya Almasu itu yang artinya nama kota Merauke begitu. Secara singkat baik. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya. Ya, jadi kalau boleh dibilang Sanggar Yalmasu ini terdiri dari regenerasi ya. Siap. Karena awal terbentuknya itu orang-orang yang sudah lebih dulu, kemudian ada regenerasi berikutnya ya. Ya, betul. Oke, berarti tidak bisa meninggalkan ya, saking cintanya ya. Oke, lalu juga tentu banyak sekali prestasi yang sudah diperoleh ya pasti. Nah, ini sedikit cerita dulu nih ya, sebelum nanti kita ke Kak Edison. Kira-kira yang boleh dikategorikan di situ Sanggar Yalmasu tampil yang spektakulernya itu, kira-kira tamu siapa gitu ya? Ya, kalau secara prestasi yang kami rasa sangat membanggakan itu waktu kami berhasil
mengambil atau istilahnya 3 kali berturut-turut itu kami mengikuti kegiatan Festival Seni Kreasi se-Papua waktu itu di Kabupaten Biak Numfor. Dari tahun 2011, 2012 dan 2013 itu kami mewakili Kabupaten Merauke, kami puji Tuhan juara umum dan sampai 3 kali, makanya piala bergilirnya itu langsung jatuh ke Kabupaten Merauke. Luar Puji biasa Tuhan. ya. Oke, itu pada saat itu menampilkan apa saja ya? Waktu itu kami menampilkan ada beberapa macam kategori. Iya, itu ada tari balada cendrawasih, kemudian ada tari kreasi Papua, kemudian ada sosiodrama, ada musik tradisi, kemudian ada pop singer juga. Jadi di situ kita puji Tuhan Kabupaten Merauke meraih banyak poin juara satunya, makanya kita juara umum berturut-turut selama 3 tahun. Puji Tuhan itu piala mati di Kabupaten Merauke. Wah ini prestasi yang sangat membanggakan ya. Oke, baik. Nah, kita ke Kak Edison nih ya. Kak Edison selaku Ketua Sanggar Daukehe ya. Nah, ini juga salah satu sanggar ya yang boleh dikategorikan juga walau tidak senior seperti Sanggar Yelmasu, tapi penampilan sampai di beberapa kegiatan yang saya tahu juga nih ya, apalagi untuk tamu-tamu penting biasanya juga hadir untuk memberikan tarian penyambutan dan lain sebagainya. Terbentuknya itu boleh diceritakan sedikit ya biografi ataupun juga latar belakangnya nih Kak Edison. Iya, terima kasih para pemirsa RRI Net. Sedikit cerita untuk Sanggar Daukehe. Yang pertama, Sanggar Daukehe ini terbentuk dari alumni. Alumni juga yang berkecimpung ke pramuka. Oh, seperti itu. Ambalan. Nah, dari situ berpikir bagaimana kalau kita coba buat satu ikatan yang maksudnya khusus untuk alumni Ambalan saja, supaya kita kalau ada kegiatan mungkin kita bisa ini tukar pikiran lah saya dengan almarhum kakak Matias Yarona. Oh, oke. Di situ kakak bilang buat, nanti kakak nung bantu dukung. Oh oke. Akhirnya buat, dari situ mulai pelan-pelan datanglah dari mahasiswa-mahasiswa datang, anak-anak sekolah juga datang bergabung pelan-pelan, dan kita coba buat sudah bagaimana kita cari legalitas, kita coba bikinlah satu nama pakai nama Sanggar Daukehe begitu. Ada tidak arti daripada nama sanggar itu? Kalau Daukehe itu nama moyang. Oke. Makanya kita pakai nama Daukehe. Baik. Nah, kalau Kak Edison sekarang Sanggar Daukehe ini sudah berapa banyak membernya? Kalau mau bilang banyak, hanya kan semua sudah terbagi. Oke. Ada yang kerja, ada yang kuliah di luar, ada yang sudah menikah. Jadi sampai yang sekarang ini kita yang siap 40 orang yang 40. memang siap. Yang siap ready kalau dikontak untuk kegiatan-kegiatan menarik gitu ya. Oke, lumayan banyak juga ya. Oke. Nah, kalau dari Sanggar Daukehe sendiri nih ya, prestasi kegiatan yang sudah pernah ikut mungkin yang tingkat nasional ya, apa saja nih Kak Edison? Kalau untuk prestasi tingkat nasional mungkin tidak ke organisasi, dia lebih ke personal. Banyak kayak maksudnya kayak saya, terus ada almarhum juga adik Anton, terus ada beberapa yang memang mewakili, memang keluar atas nama sanggar dan nama pribadi, ya sudah kita persilakan. Oke, itu kegiatan apa saja nih Kak Edison kalau boleh tahu? Kalau saya tuh 2 kali bawa tim Jambore pemuda. Pertama di Kalimantan Tengah itu kita coba bawa tari kreasi, memang dikasih beban tanggung jawabnya ke Kabupaten Merauke untuk Provinsi Papua waktu itu. Jadi saya yang jadi pelatih di situ, kita coba penampilan.
Jadi memang di situ kita dapat juara 1. Tahun berapa tuh Kak Edison? 2016. 2016, oke. Ya, sekarang kita sudah di tahun 2024, sudah tentunya sedikit lagi mau tahun 2025 nih ya. Nah, kalau boleh ditahu juga ya dari Kak Hendy sama Kak Edison ya, hal yang boleh dikategorikan ini kan kita berbicara bahwa keberadaan budaya di tengah-tengah suasana yang terus berkembang ya, teknologinya, kemudian perkembangan dunia pendidikannya yang mana selalu terus update terus gitu ya, pergerakan kehidupan itu terus menuju ke arah yang maju seperti itu, era modern. Nah, kalau dari Kak Edison sama Kak Hendy, tantangan terbesar seperti apa sih untuk bisa tetap budaya itu melekat dan juga kita tetap terus juga mengikuti perkembangan seperti itu? Dari Kak Hendy lebih dulu nih. Iya, makasih pemirsa RRI.net. Menurut saya secara pribadi kalau untuk mengenai tantangan itu lebih ke anak-anak kayaknya sih. Nah, kayaknya cinta budaya itu yang mungkin contohnya seperti kita langsung misalnya kita di sanggar ya, itu kita kenal misalnya tari-tari etor, tari yospan, musim pancar. Nah, itu di kalangan anak-anak yang sekarang ini kayaknya mereka sudah kurang berminat begitu. Jadi mereka lebih ke arah yang mungkin yang ikut arah zaman yang sekarang. Nah, maka dari itu kami juga sanggar berkolaborasi, kebanyakan kami menginovasi tari-tari tersebut sehingga membuat hal itu menarik sehingga anak-anak itu bisa ada keinginan untuk bergabung di sanggar seperti itu. Oke, itu dari Kak Hendy. Nah, dari Kak Edison bagaimana nih? Melihat hal seperti itu. Kalau dari saya, itu memang satu tantangan yang sangat besar. Tapi memang kita sebagai seniman, sebagai entah itu dia pelatih, penari, atau siapapun itu yang berkecimpung di dalam dunia seni, pasti akan berpikir bagaimana caranya. Kalau saya berpikir kita akan kolaborasi, ikuti zaman itu, tapi kita tidak boleh tinggalkan tuh apa kita punya budaya asli. Entah itu dia sudah maksudnya mungkin sudah terlalu lama yang sudah cukup hilang, kita harus tetap kenalkan dia. Kita ikuti zaman. Mungkin yang paling simpelnya kita promosi, mungkin melalui media-media sosial. Oh iya ya itu kayak begini. Kalau kita lihat contoh kayak maksudnya di luar-luar, teman-teman seniman dari luar, kita lihat oh yaudah mereka bisa kayak begini, kenapa kita tidak bisa? Itu kalau saya pribadi. Oke, baik. Nah, ini juga pasti terkait dengan bagaimana caranya dari Kak Hendy dan juga Kak Edison sebagai ketua sanggar untuk terus mencari referensi pasti ya. Nah, ini kan kita memadukan antara budaya asli dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan seniman, tapi yang ada perkembangan zamannya bisa masuk gitu. Nah, saya juga penasaran nih, kira-kira itu idenya bagaimana ya dari Kak Hendy dan juga Kak Edison untuk memadukan antara seni ini kan gerak ya, tari ya, kemudian juga musiknya ya, apalagi pasti untuk ketika diundang pada saat acara-acara katakanlah seremonial untuk daerah, penyambutan tamu atau mungkin yang regional atau bahkan yang nasional, tamu-tamu penting VIP itu pasti beda-beda juga kan konsepnya. Oke, nah Kak Hendy lebih dulu nih. Iya, itu yang fungsinya sanggar seni itu seperti itu Kak. Jadi sesuatu yang istilahnya yang adat, yang budaya, yang asli itu kan kita tidak mungkin merubah. Hanya lewat sanggar seni ini kami lebih ke arah mengkreasikan. Nah, dari situ banyak-banyak tarian-tarian kreasi yang kita tetap menggunakan gerak-gerak dasar dari tarian asli. Seperti misalnya kita bikin satu tarian
tarian kesatria busur atau tarian berburu atau tarian mencari ikan seperti itu. Nah itu kita mendasari dari gerak-gerak dasar yang sudah dikolaborasikan sehingga dilihat itu dia menarik kakak. Oke, seperti itu ya. Iya. Baik, salah satu contohnya. Iya. Kalau kayak Edison itu gimana kayak Edison? Kalau saya hampir sama kayak kakak Hendy, kita berpikirnya seperti itu. Fungsi daripada sanggar itu sudah bagaimana kita harus mencari solusi, bagaimana kita harus mengemas dia sehingga budaya dengan modern itu tidak boleh pisah, dia harus berjalan bersamaan, begitu. Nah, saya juga ingin tahu apakah setiap kali tampil itu kakak berdua ini juga menyajikan tarian juga beda-beda kah? Dalam arti kayak sudah tampil nih, mungkin dia acara daerah, besok diundang lagi di acara yang berbeda, apakah ditampilkan tarian yang berbeda juga atau tetap bisa prioritaskan ini masih bisa dipergunakan seperti itu? Kalau dari Kak Edison? Kalau dari saya tergantung. Kayak misalnya hari ini kita bawa tari berburu, oh ya sudah mungkin yang berikut kita perkenalkan ini tari mencari ikan, begitu. Bagaimana kita harus memperkenalkan semua yang kita punya kepada orang. Supaya oh iya memang di sini tuh dong begini, di sini tuh begini. Oh iya cara orang asli Merauke kalau mencari ikan tuh harus pakai begini, berburunya harus begini. Pasti kan beda-beda cara berburu dan mencari ikannya kita dengan teman-teman di luar sana, begitu. Oke, kalau Kak Hendy bagaimana? Sama? Iya. Atau? Biasa kita menyesuaikan juga dengan event yang mereka adakan. Kalau dari yang menyiapkan event itu kami request begini, oh kita ikut kayak seperti kayak ada juga yang request iya, ya? Ada yang request juga kayak gitu. Baik, tapi dari Kak Edison dan juga Kak Hendy, ini kalau kita boleh tahu juga ada berapa banyak sih tarian yang dipelajari sampai saat ini nih, kira-kira dari judul-judul tari-tariannya. Kalau dari Kak Hendy, Sanggar Yelmasu seberapa puluh banyak itu kira-kira? Kalau Sanggar Seni Yelmasu kalau secara pribadi itu kan waktu zaman saya itu dari SD kita sudah diperkenalkan mulai tari Asma, tari dari Mapi, dari Marin sendiri, kemudian dari Muyu juga itu banyak. Waktu guru-guru waktu sekolah dulu SD itu kita sudah pelajari, jadi kayaknya banyak. Terus belum yang lagi yang sudah dikolaborasi ini lagi dikreasikan itu banyak. Tapi enggak, kalau pada saat itu Kakak Hendy sendiri tuh apa tidak pusing ya, kayak macam bawa tarian, kira-kira ini tarian ini jadinya kayak jadi bukan lupa sih, kayak macam sebenarnya tari mungkin kayak mencari ikan, tiba-tiba salah gerak mungkin karena kebanyakan gitu ya. Ada enggak seperti itu? Puji Tuhan selama kita penampilan atau kita latihan itu jarang kayak begitu terjadi. Hanya mungkin agak sedikit dalam waktu latihan, kita kurang, mungkin dia punya partnya yang kita kurangi atau dia punya itu saja kan. Kalau yang paling lama durasinya itu kakak? Jadi Kak, ini ada cerita ya. Kalau dulu kan orang itu zaman masih sekolah itu SD itu orang istilahnya Yospan itu orang bisa sampai 15 menit tarian apa poco-poco atau apa itu juga waktu pada saat dulu itu bisa sampai istilahnya satu album lah habis lagu. Berkembang ke sini ya, mungkin mereka ikut dari luar sudah ada peraturan baru atau ini. Jadi sekarang sudah dikurangi, kebanyakan hanya 7-5 menit sudah cukup. Itu paling lama ya? Itu paling lama Kak. Iya sih, karena dulu waktu kita masih sekolah SD itu kan memang seperti itu ya. Kita bisa jadi itu bukan lagi tari tapi olahraga senam. Dari Kak Edison sendiri bagaimana nih terkait dengan tarian dari Sanggar Daukehe? Kalau dari kita tetap belajar baik kita punya sendiri, baik dari maksudnya yang ada di Papua Selatan sendiri, Papua besar, teman-teman di luar kita tetap masih kita tetap kolaborasi belajar. Semua ya. Jadi yang dari asli Papua Selatan
contoh katakanlah dari suku asli kita di Kabupaten Merauke, Malin, kemudian perpaduan juga ya dari kabupaten lain di Papua Selatan dan Papua ya. Oke. Nah, kalau dari Kak Edison, ini sudah berapa banyak ini karya yang diciptakan untuk tari-tariannya? Kalau saya maksudnya untuk pribadi karyanya tidak terlalu banyak seperti Kakak Hendy senior, karena mungkin terbatasnya tuh di saya di pemain musik. Nah, itu makanya kadang menghambat pergerakan juga untuk membuat yang baru, tapi tetap berusaha bagaimana caranya pakai lagu yang ada kita usahakan gerakan yang lain, begitu. Iya, saya juga jadi sangat penasaran ya karena Kakak Edison dan Kak Hendy ini bagaimana caranya mereka bisa mengkolaborasikan dalam arti perpaduan antara yang dengan yang asli sama yang sudah kreasi seperti itu ya. Itu kan butuh juga ide-ide yang boleh dikatakan sangat cemerlang ya untuk memadukan itu biar tidak salah, kemudian juga yang mengikuti gerakannya juga dilatih mereka cepat memahami. Itu butuh waktu berapa lama kira-kira kalau umpamanya menciptakan sebuah tarian yang mungkin baru gitu yang dikolaborasikan kalau dari Kak Edison? Kalau untuk menciptakan satu gerakan yang baru itu paling lama mungkin untuk saya pribadi itu mungkin 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu. Okay. Karena tuh paling tidak nanti ada rubah, kayaknya tidak cocok pakai ini, pakai ini lagi boleh. Nanti misalnya kalau sudah jalan sampai di sabar kita kembali ke belakang, rubah lagi. Nah, memang paling lama tuh 2 minggu untuk menciptakan yang baru. Tapi saya sudah pernah 1 kali tuh dikasih tuh 3 hari. 3 hari ya? Wajib selesai. Oke. Itu bagaimana ceritanya tuh latihan dari pagi sampai malam? Pagi sampai malam. Betul-betul dibikin gercep ya. Dibikin. Dengan lagu yang memang kita tidak tahu, dikasih tolong buat gerakannya. Oh ya oke, kita tolong bikin. Oke, itu kayaknya bisa masuk muri ya. Kalau dari Kak Hendy pengalamannya? Iya, jadi kalau saya itu jadi istilahnya ini kan talent yang ada dalam kita punya diri. Jadi kalau dari saya itu kebanyakan setiap kali referensi selesai latihan itu banyak nanti kalau pulang di rumah sendiri, di situ mulai istilahnya kita punya orang seniman biasa bilang lebih ke arah menghayal. Menghayal nanti harus imajinasi kayak begini. Ya. Imajinasi itu nanti besok nanti kayak begini ya. Nah itu mulai dibikin. Nah sudah tidak rasa ini cut lagi, sama kayak tadi dia bilang ulang bisa sampai ya 2-3 hari baru jadi satu. Oke, itu ya, triknya gitu. Ya. Iya. Baik, kita akan kembali lagi pemirsa RNNet untuk ngobrol lagi bersama dengan Kak Hendy, Ketua Sanggar Yalmasu, dan juga Kak Edison, Ketua Sanggar DUKH dalam paket obrolan budaya produksi RRI Merauke setelah yang berikut ini. Ipar buka pintu untuk saya. Oke, dansa.
piring gantung, ikat kasih tanda dia, tongsu masuk minang dia. Masuk minang isos kopiau, bayar dengan piring gantung, ikat kasih tanda dengan adat, tongsu masuk minang dia. Siapa pembantu, ipar-ipar, buka pintu untuk saya. Sedikit harta yang kami antar sebagai tanda cinta kasih. Masuk minang isos kopiau, bayar dengan piring gantung, ikat kasih tanda dengan adat, tongsu masuk minang dia. Siapa pembantu, ipar-ipar, buka pintu untuk saya. Sedikit harta yang kami antar sebagai tanda cinta kasih. Masuk minang isos kopiau, bayar dengan piring gantung, ikat kasih tanda dengan adat, tongsu masuk minang dia. Tongsu masuk minang dia. Ya baik, kembali dalam paket obrolan budaya produksi RRI Merauke untuk saat ini, dan topik kita adalah kolaborasi antar sanggar tari untuk memperkuat pelestarian budaya di era modern. Masih bersama dengan Ketua Sanggar Yalmasu yaitu Kak Franky Raymond Unawekla, dan juga Ketua Sanggar Daukehe Kak Edison Christian Paunusa. Oke. Nah, Kak Edison dan juga Kak Hendy pastinya sebagai ketua sanggar dan juga sebagai seorang pemimpin untuk sanggar tarian ya, yang mana ini juga banyak sekali member atau anggotanya itu dari berbagai suku juga, kemudian berbagai latar belakang pendidikan ya, dan lain sebagainya. Nah, cara daripada Kak Hendy dan juga Kak Edison untuk tetap menjaga kekompakan, keutuhan daripada sanggar. Apalagi ini tarian yang dibawakan adalah tarian daerah perpaduan kolaborasi ya. Nah, bagaimana caranya Kak Hendy dan juga Kak Edison untuk menciptakan suasana dan juga memotivasi mereka agar tetap cinta terhadap budaya. Saya dari Kak Edison dulu, silakan. Iya, kalau dari saya, yang pertama itu kita tanamkan rasa kekeluargaan, itu yang utama. Yang kedua, kita harus saling mencintai dalam arti saya saudaranya kamu, kamu saudaranya saya. Kalau di saya tekankan buat adik-adik, teman-teman semua yang bergabung di dalam satu organisasi, saya tidak perkenankan untuk saling berpacaran. Saya tidak perkenankan, karena pengalaman yang saya sudah ikuti selama ini bahwa ketika kita saling berpacaran atau kita berhubungan, ketika satu tidak datang berarti satu juga tidak datang. Satu keluar berarti otomatis satunya juga pasti akan buat adegan juga sama seperti yang
satu. Nah, itu yang saya tanamkan untuk teman-teman adik-adik di rumah, bahwa kita ini semua saudara. Tidak ada yang beda dari antara kita. Kamu dari mana, ketika masuk ke dalam sini kita semua adalah satu saudara. Baik, itu yang Kak Edison selalu tanamkan ya, dan syaratnya itu yang tadi. Satu itu jangan saja syarat. sampai gitu ya, ada falling in love ya. Iya. Boleh bawa dari luar, tidak jadi masalah, tapi tidak boleh dari dalam. Iya, karena ini sudah pengalaman juga ya. Oke, baik, supaya kekeluarganya tetap juga gitu. Dari Kak Hendy. Iya, baik pemirsa Rinet. Kalau dari saya, kebanyakan kita anak-anak sanggar itu sudah memang harus cinta budaya, kemudian lebih ke arah kebersamaan, kemudian saling mendukung satu sama yang lain di teman-teman di sanggar. Kemudian dengan adik-adik itu kita lebih banyak merangkul, kemudian organisasinya itu lebih terbuka. Saya betul untuk urusan. Kita punya internal manajemen sanggar kan ada, jadi seperti kayak begitu kita pernah tutupi, oh nanti kita di sini kita istilahnya dapat sekian ini, teman-teman ini kita bagi sekian ini, semua langsung kita istilahnya tidak ada dusta di antara kita. Hal-hal seperti itu yang biasa saya jaga biar istilahnya tidak ada kecemburuan, ini begini, ini begitu, ini begitu. Nah itu kebanyakan istilahnya banyak organisasi kan kayak begitu tuh rusak hanya karena seperti kayak begitu. Masalah finansial yang tidak terlalu terbuka gitu begitu. Ya. Hanya kita rasa lebih tanamkan kepada adik-adik atau kita lebih ke penampilan, kita tampil yang terbaik, apa yang kita sajikan itu yang nanti kita dapat penghargaan dari itu. Seperti kayak begitu saya Kak. Baik, itu adalah trik yang dilakukan oleh Kak Edison sama Kak Hendy selaku ketua sanggar, pemimpin ya, kakak juga ya, orang tua juga ya walaupun masih muda. Kalau ada permasalahan di dalam juga harus tepat untuk mengambil sebuah keputusan untuk menyelesaikan begitu ya Kak ya. Oke, nah melihat kondisi saat ini pergaulan anak muda ya, lalu juga kecanggihan teknologi, budaya-budaya lain yang mempengaruhi. Nah, apa yang Kak Edison sama Kak Hendy tanggapi dan juga selalu memberikan semacam kayak ujangan kepada seluruh anggotanya, dan mungkin juga ada semacam evaluasi yang dilakukan di sanggar, mungkin ada yang diprogramkan seperti itu. Dari Kak Hendy bagaimana? Iya, kalau dari saya untuk kepada adik-adik, kita lebih ke arah kalau ada event itu kita lebih banyak mendorong, beri kesempatan kepada adik-adik supaya kamu kesini nanti ditunjuk istilahnya misalnya dari sekolah ini ada butuh ini, kita dorong ke sana biar mereka bisa di situ mereka bisa menuangkan apa yang mereka dapat di sanggar sehingga dapat terjaga, dorong punya aktivitas jadi tidak terganggu dengan mereka punya aktivitas di luar sanggar mungkin nanti mengganggu. Mereka punya kegiatan yang disanggar seperti itu. Oke, baik. Kalau dari Kak Edison sendiri? Kalau dari saya untuk pergaulan ya. Kalau untuk pergaulan selama ini untuk adik-adik yang bersama dengan saya tidak pernah batasi. Hanya selalu diingatkan yang baik-baik, yang buruk-buruk. Tergantung dari kalian mau ambil yang mana. Nah, tapi saya selalu usahakan ketika ada yang minta misalnya kakak bisa kasih latihan kami, saya akan usahakan kalian yang maju. Begitu, berarti supaya mereka berpikir, kakak juga maksudnya ada perhatian untuk kita, makanya saya coba kasih dorong ini supaya kalian juga bisa. Kenapa kakak bisa, kenapa kamu tidak bisa? Itu yang saya selalu buat untuk adik-adik agar supaya mereka tidak terlalu berpikir kita nanti sebentar pulang ke sini. Itu yang saya tidak harapkan dari adik-adiknya saya seperti itu selama ini. Tapi saya selalu ingat yang baik tetap baik, yang buruk tetap buruk.
Jangan sampai kamu bikin buruk jadi baik, baik jadi buruk, tidak boleh seperti itu. Iya, di akhir dari obrolan budaya kita di hari ini, saya memberikan kesempatan kepada Kak Hendy dan juga Kak Edison, selaku Ketua Sanggar nih ya, terkait bagaimana memberikan masukan, kemudian juga motivasi kepada semua adik-adik generasi muda yang ada di Provinsi Papua Selatan, khususnya kita yang ada di Kabupaten Merauke ini, supaya kita tetap terus mampu melestarikan budaya. Dalam hal ini talentnya adalah lewat sanggar ya. Oke, sehingga dari kakak berdua ini juga memberikan pengaruh positif kepada perkembangan budaya yang ada di Kabupaten Merauke. Kak Hendy lebih dulu. Ya, baik, terima kasih pemirsa RRI.net. Motivasi dari saya buat adik-adik sekalian, cintailah budaya kita, karena kalau bukan kita siapa lagi. Dan juga kalau rindu untuk menikmati, kemudian untuk menari dan menyanyi, kami Sanggar selalu membuka pintu rumah Sanggar untuk adik-adik sekalian dari berbagai kalangan. Kami siap membantu untuk menuangkan karya dan imajinasi serta bakat adik-adik, seperti itu kakak. Terima kasih. Simple tapi sangat menyentuh ya. Kak Edison silakan. Iya, pemirsa RRI.net yang saya cintai, adik-adik semua yang ada di Provinsi Papua Selatan, khususnya kami di Kabupaten Merauke, bisa karena terbiasa. Kita bisa bernyanyi, bisa menari, itu karena kita sudah biasa. Kalau memang kalian cinta budaya, sayang budaya, mari kita sama-sama jaga, kita bawa terus, kita perkenalkan untuk setiap orang, siapapun itu, bahkan sampai ke ujung bumi sekalipun, tetap kita harus ingat kita adalah budaya, karena budaya itu timbul dari kita sendiri. Itu saja. Oke, keren sekali, terima kasih. Dan pemirsa RRI.net, topik kita untuk paket obrolan budaya di hari ini yaitu kolaborasi antar sanggar tari untuk memperkuat pelestarian budaya di era modern, tentunya bersama dengan kedua ketua sanggar kita, yaitu Kak Frankie Raymond Unawekla, Ketua Sanggar Yalmasu, dan juga Kak Edison Christian Paunusa, Ketua Sanggar Daukehe. Ya, sampai di sini dulu untuk obrolan kita, dan terima kasih banyak sudah hadir. Mudah-mudahan semakin sukses kakak berdua. Amin. Ya, semakin lebih banyak karya dan prestasi yang akan diperoleh ya. Oke. Dan sekian untuk obrolan budaya di hari ini, produksi RRI Merauke, dan sampai jumpa di obrolan selanjutnya. Suku Malin menarikan tarian Gatsi sambil diiringi alat musik tifa khas Papua. Makna tarian Gatsi bagi masyarakat suku Malin adalah tarian yang dilakukan oleh suku Malin saat ada acara-acara khusus, misalnya seperti kelahiran anak, pesta adat, dan juga sebagai tarian pengakuan. Tarian Gatsi bisa dilakukan oleh laki-laki dan perempuan, juga anak-anak dan orang dewasa sama menari tarian
Ragam budaya Indonesia selalu punya sisi menarik untuk diulas. Kami hadirkan di Etalase Nusantara, hanya di RRI Net.